Oke guys, welcome back to my channel Christian Yuliusra. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen perangkat jaringan WAN. Perkenalkan, nama saya Christian Yuliusra, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Sebelum kita masuki videonya, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Putar dulu intronya. Satu, repeater. Apa sih itu repeater? Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Repeater bekerja pada lapisan fisikal layer dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal. 2. Hub. Hampir sama seperti repeater, hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal informasi yang dikirim. Perbedaan dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga disebut juga multi-port repeater. Pada suatu hub hanya terdapat satu jalur untuk semua kendaraan yang masuk dan keluar. Oleh sebab itu, hub dapat dikatakan bahwa hub hanya mempunyai satu collision domain atau wadah tabrakan untuk semua port. 3. Bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk melakukannya koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. Bridge merupakan perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan lokal lain. Bridge juga bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat data alamat MAC dari komputer yang berbeda pada jaringan. 4. Switch. Switch adalah sebuah alat yang melakukan penjembatan tak tampak pada penghubung penyekatan. Switch dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau penghalang pada satu area yang terbatas. Pengalih juga bekerja pada lapisan laut data atau data link. Cara kerja pengalih hampir sama seperti jembatan atau bridge, tapi switch memiliki sejumlah porta sehingga sering dinamakan panca porta atau multi-porta bridge. Perangkat ini berfungsi menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. 5. Router. Router memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda berada pada jaringan berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Fungsi router adalah menggabungkan berbagai perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. 6. Switch ATM. Switch ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan SIL relay, di mana berbagai macam servis seperti suara, video, dan data bergandeng bersamaan dengan menggunakan sel-sel yang tetap. Switch ATM berfungsi melakukan orotisasi dan recension routing dan pertukaran data elektronik. 7. Modem, modulator atau demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya yang artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. 8. CSU atau TSU.
Channel Service Unit atau Data Service Unit adalah perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal data atau DTE seperti router sirkuit digital seperti Digital Signal 1. CSU berfungsi bertanggung jawab untuk koneksi ke telekomunikasi jaringan, sedangkan satuan layanan data DSU bertanggung jawab untuk mengelola antarmuka dengan DTE. 9. Multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Perangkat yang melaksanakan multiplexing disebut multiplexer yang bisa disebut MUX. Multiplexer mengkombinasikan data dari input dan mentransmisikan melalui kapasitas data link yang tinggi. 10. Communication server. Communication server adalah sistem komputasi terbuka dan berbasis standar yang beroperasi sebagai platform untuk tingkat karir untuk berbagai aplikasi komunikasi yang memungkinkan penyedia peralatan untuk menambah nilai pada banyak tingkatan arsitektur sistem. Atribut yang dimiliki communication server adalah terbuka, fleksibel, tingkat operator, dan fokus komunikasi. Communication server berfungsi untuk mentransfer data dan juga digunakan untuk keperluan built-in teknologi serta algoritma yang akan memberikan transmisi data. 11. Frame relay. Frame relay adalah teknologi jaringan area luas standar menentukan lapisan fisik dan tautan data saluran telekomunikasi digital menggunakan metodologi paket switching. Dengan hadirnya Ethernet, MPLS, VPN, dan layanan broadband khusus seperti modem, kabel, dan DSL, akhirnya mungkin dan muncul protokol dan eksapulasi frame relay. 12. Transmisi data. Media transmisi adalah media yang menggabungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Jenis-jenis kabel yang umumnya dipakai pada media transmisi adalah kabel Undeal-Set-Twisted Wire atau yang sering disebut dengan kabel UTP. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilih. Kabel ini dilengkapi dengan pelindung. Kabel ini mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibanding jenis lainnya.